Halo, di video ini Assalamualaikum. Assalamualaikum, lupa. Di video ini Miss Lina ingin sharing tentang mencoba hal yang baru dan beradaptasi dengan hal yang baru ya. Miss Lina lihat nih ada buku di perpustakaan, bukunya berikut ini. Jadi judulnya Hobi Baru, penulisnya Suyitman, ilustrator Yul CH. Jadi di buku ini menceritakan tokohnya ini dia tuh punya band gitu ya, dia bermusik. Tapi kemudian dia punya hobi baru nih melukis dan karena dia asik nih melukis gitu. Jadi dia suka pulang cepet gitu. Suka apa? Suka ya izin izin pulang gitu ya. Terus suka terlambat latihan bermusiknya gitu. Nah, tapi Miss Ina nggak mau spoiler buku ini ya. Ini juga bukunya ini bagian dari program Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi ya Republik Indonesia ya. Em, dan di buku itu tuh Miss Ina belajar kalau punya beberapa minat tuh nggak apa-apa. Jadi di ujung cerita ini tokohnya dibilangnya dia bermusik, setelah bermusik dia melukis gitu. Nah, kalau di kehidupan sehari-hari ya mungkin, kamu bisa sesuaikan ya dengan kondisi kamu gitu ya. Kan ada orang yang memang, dia tuh tertariknya cukup banyak gitu dan dia mau coba hal-hal baru ya. Nah, pelajarannya adalah bagaimana ada ketekunan juga di situ gitu, jadi jangan hanya misalnya nih ya, menurut Miss Ina nih ya, correct me if I'm wrong ya, misalnya cuman sekedar sharing kayak, boleh kamu mencoba hal yang baru gitu ya, terus kalau misal kamu cocok, kamu tekuni gitu ya sampai kamu, bisa master dan kalau kamu cinta dengan hal itu, kamu bisa terusin gitu ya untuk jadi profesi kamu. Nah, terus, mungkin, eee kan kamu mungkin juga pernah dengar dengan istilah ikigai gitu ya, nanti kamu bisa pelajari sendiri ya. Nah, mungkin, sharing juga gitu, mungkin bagi kamu yang mungkin usianya sudah 30 ke atas, mungkin kamu sudah ada di bidang kamu lebih dari 10 tahun gitu ya, mungkin kamu ada kejenuhan di bidang itu gitu, terus, dan kamu berpikir, "Apakah aku lanjut menekuni bidang itu atau coba belajar yang lain?" Nah, kalau tentang hal itu, eee, kembali lagi ya, dikembalikan, di kondisi masing-masing gitu ya, dan juga, eee, yang Messina masih coba pelajari juga ya, ya coba istikharah juga ya, istikharah minta petunjuk Allah gitu ya, mana, jalan yang perlu aku tempuh gitu. Kalau misalnya sendiri ya misal kayak misalnya sedang agak bosan gitu dengan suatu hal ya, boleh gitu, coba hal lain gitu ya. Tapi juga dengan pertimbangkan juga kan ada juga yang istilah yang bilang, eee, "If you chase two rabbits, you won't get one." Ada yang kayak gitu bilang gitu, kayak kalau kamu kejar 2 kelinci, kamu nggak akan dapet satu gitu ya. Kalau kamu pernah beneran ngejar kelinci, Missina pernah ada field trip, LSI course ya, kursus bahasa Inggris Miss Lina, itu ke BFC Farm daerah Bintaro dan itu ada kegiatan, ngejar kelinci. Terus anak-anak tuh bisa nangkap kelinci, Miss Lina nggak bisa karena juga faktor gelian gitu. Miss Lina nggak karena nggak main kucing, nggak bisa gitu ya. Terus nggak bisa nangkep deh. Tapi memang karena kelinci itu cepat, jadi mungkin ya, dikembalikan di kondisi masing-masing, mungkin ada benarnya juga gitu, tapi juga mungkin ada juga kamu yang biar kamu lebih semangat, kamu mengerjakan misalnya 2 hal gitu ya. Nah, Misina juga, pernah ngobrol tentang ini dengan seseorang ya, jadi dia juga mengingatkan gitu, katanya sebenarnya multitasking itu juga, terkadang juga bisa, buat diri lelah gitu. Jadi misalnya, kalaupun misalkan mengerjakan beberapa hal mungkin boleh,
dibatasi gitu, misalnya seperti 2 gitu ya, atau 3 pokoknya jangan banyak-banyak gitu ya. Dan memang ada tipe orang tertentu yang memang, kalau Marie Forleo bilangnya multi passionate gitu ya, dia memang mau coba ini, mau coba itu gitu ya. Dan memang, kalau misalnya perhatikan memang ada juga orang yang dia memang serba bisa gitu, bisa ini, bisa itu gitu ya. Tinggal masalahnya, bagaimana kita bisa memanfaatkan skill itu gitu. Jadi waktunya tuh tidak, sia-sia gitu. Dan yang penting lagi nih kayaknya Misina, mungkin sudah tahu ya, tapi kayak baru mulai paham ya. Ada kegiatan-kegiatan perlu kita bedakan juga gitu. Ada kegiatan yang memang untuk menghasilkan, ini Misina lupa deh denger di mana deh. Pokoknya ada kegiatan yang, memang itu pekerjaan kita gitu ya, itu menghasilkan, satu. Ada kegiatan yang hobi. Hobi itu ya mungkin malah kita invest di situ, malah kita mengeluarkan uang di situ ya. Ya syukur-syukur kalau, hobi itu juga bisa jadi penghasilan, tapi, mmm, coba dilihat juga, titik jenuhnya juga. Jadi mungkin ada yang milih untuk membedakan gitu ya. Nah itu, kembali ke masing-masing ya. Kayak kalau misalnya Misina nih, Misina sudah mengajar cukup lama ya, dari tahun berapa ya, dari tahun Misina kuliah di sastra Inggris ya, 2025 ya, 2025 tuh Misina udah ngajar privat. Terus sampai sekarang mengajar. Nah hobi-hobi Misina nih, ternyata dari dulu tuh Misina suka main boneka gitu ya, kayak boneka, Barbie gitu ya. Jadi kadang kalau kayak jenuh, capek, terus suka kan ada di toko online gitu kayak bajunya lucu-lucu gitu ya. Kebetulan misalnya juga lagi belajar jahit ya, tapi malesnya masih ada gitu karena memang nggak semudah itu gitu. Jadi kadang kalau misalnya lagi rajin misalnya bikin baju buat boneka gitu ya, tapi kadang mikir kalau misalnya misalnya mau jual baju boneka kayaknya apa, Misina nggak se-passionate itu gitu ternyata. Tapi Misina baru tahu jawaban itu tuh setelah kursus gitu ya, setelah, coba kursus jahit gitu. Karena ternyata banyak ya gitu, padahal kan kayak suka gitu ya ngeliat kayak di etalase, "Ih baju gini lucu ya kalau bikin sendiri," gitu ya. Tapi ternyata, buat baju itu tuh butuh effort yang apa, perlu sabar ya dari ukur, ke polanya gitu. Jadi, mmm, saran Misina sih ya, kalau memang kamu mau coba suatu hal yang baru gitu tuh boleh boleh gitu, terlepas dari, pekerjaan yang kamu tekuni saat ini ya, tapi ya jangan lupa tanggung jawab kamu juga gitu. Dan nanti kamu jadi tahu jawabannya. Oh misalnya kayak misalnya mikir, misalnya tuh, dalam hati kayak suka mau gitu kayak buat gamis yang buat orang tinggi gitu, karena kadang, yang di pasaran tuh kadang suka ngatung gitu ya, atau kepanjangan gitu kan. Kadang meski bisa di Vermarkt tuh kadang, apa ya, kalau bukan yang Vermarkt yang lewat ya, jadi misalnya kemarin ke Vermarkt Levi's gitu, terus kayak antriannya banyak gitu tuh. Jadi apa, terus katanya ngabarin tapi belum ngabarin gitu kan, jadi effort juga ya. Kalau itu sendiri, apa, jahit sendiri juga belum belum berani ya, mesti latihan juga. Jadi tapi, eee, intinya kayak semuanya ya proses belajar ya. Jadi, perlu dinikmati juga ya. Jadi mungkin itu sharing Messina tentang mencoba hal baru ya, dan juga misalnya kamu dicoba ke lingkungan baru ya. Ini, kebetulan Misina ada di posisi di mana, Misina, ada hal yang baru gitu ya, dan juga, ada orang terdekat Misina yang akan mengalami situasi yang baru, jadi hal yang baru gitu ya. Terus kalau kata Mary Sapir kan dia bilang kayak, the brain tuh like something familiar. Jadi otak itu suka sesuatu yang familiar gitu. Tapi, PR-nya, how to make the unfamiliar familiar gitu. Jadi gimana kayak mengembangkan zona nyamannya gitu, comfort zone-nya diluaskan lagi gitu. Jadi, mmm kemarin juga ada sharing, temennya Miss Lina juga gitu ya, misalnya 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 menyadari suatu hal kayak,
misalnya ada suatu kejadian yang sama gitu, tapi dilakukan dengan 2 orang yang berbeda gitu misalnya. Ternyata responnya itu berbeda dan itu ternyata, eee, berpengaruh dengan seberapa keluasan hati kita pada orang itu gitu, kayak comfort zone kita sama orang itu seberapa luas gitu. Kenapa misalnya A melakukan hal yang sama, tapi kayak kamu ngerasa, "Oh oke dia melakukan itu, tapi ya nggak apa-apa sih aku bisa nerima dia baik orangnya," misal gitu. Tapi misalnya saat ada misal si B melakukan hal yang sama gitu, kamu misalnya aku ya, misalnya kayak, "Kok gitu sih?" Gitu. Kayak ternyata comfort zone ya, atau zona toleran ini mungkin terjemahannya nggak ini ya, tapi, what I mean is kayak zona toleransi kita sama orang itu ternyata nggak seluas sama si B, nggak seluas sama si A gitu. Nah jadi gimana caranya meluaskan zona toleransi gitu ya, terus, ini juga sama ya dengan apa, comfort zone itu gitu ya. Tapi, setelah, Messina coba pikir, jadi ada teman Messina juga dia suka kasih masukan ya, misalnya katanya Messina ada perubahan gitu, misalnya, menyampaikan materi misal ke anak, level yang lebih atas katanya Messina lebih santai gitu ya. Dulu katanya, agak tegang gitu ya, terus kemudian bisa mikir, mungkin berpengaruh juga gitu, ada seseorang yang, mau nggak mau gitu kayak mengajarkan Messina untuk lebih percaya diri gitu, lebih tenang gitu ya, mungkin mungkin, kadang dengan cara yang, cara dia gitu, mungkin kadang rasanya mungkin belum nyaman dan terus kayak, the way for me to survive ya, cara Messina untuk bisa bertahan adalah, dengan lebih tenang, itu kayak Messina jadi kayak percaya, kayak kita ketemu orang, orang itu tuh guru kehidupan gitu. Kita ketemu orang mungkin rasanya kurang nyaman gitu ya, mungkin rasanya ya ada yang tidak nyaman gitu ya, dan kayaknya kebetulan Messina bukan kebetulan lagi, misalnya kayak, lihat ada posting gitu ya, pokoknya kayak, kamu bukan posting juga ya, makanya ada yang bilang gitu, kalau dari ilmu-ilmu YouTube gitu ya, dibilang kan, "You are where you are meant to be now," gitu ya. Kamu tuh, memang posisi kamu tuh memang sekarang ya di situ gitu, dan hasil kamu sekarang, hasil dari pemikiran dan usaha kamu yang kemarin ya, juga dengan izin Allah gitu ya. Terus kayak mungkin hasil kamu ke depan lagi ya bagaimana perencanaan kamu ke depan, ikhtiar kamu, terus, juga atas izin Allah gitu ya. Terus Messina juga kadang juga masih terngiang-ngiang ya kan perkataan Henry Ford ya, dia bilang, "Whether you think that you can or you cannot, you are right," ya. Kalau kamu pikir kamu bisa atau kamu nggak bisa, kamu tuh bener gitu. Jadi kayak PR Messina sekarang tuh kayak gimana lebih percaya sama diri Messina gitu, kayak kalau mulai ada apa hal-hal yang negatif tuh kayak balik lagi. Oke, think of good thoughts gitu ya. Kalau film troll kan ya think of happy thoughts, pikirin happy thought. Kalau misalnya ada yang pikiran kurang menyenangkan, kejadian kurang menyenangkan misalnya dengan relasi dengan orang lain, terus bisa coba kayak doakan orang itu gitu kan, karena katanya doanya kembali ke kita ya. Doakan kebaikan untuk dia, untuk keluarganya ya, semoga keluarganya berkah gitu ya. Jadi kalau misalnya kesel atau apa, kembalikan didoakan lagi gitu. Jadi outcome-nya positif, tapi tetap diterima gitu ya, diterima perasaan itu karena sebelum untuk bisa kayak switch untuk jadi positif, terima dulu. Mungkin kamu bisa curhat di diary gitu ya, atau bahasa kerennya jurnal, kamu curhat perasaan kamu gitu, terus habis itu misalnya kalau sudah reda ya, terus kayak coba maafkan diri kamu, maafkan orang itu, doakan gitu ya. Eh Tadinya Missina kayak, juga mau share sedikit tentang film Sore ya. Missina tuh orangnya tuh FOMO ya ternyata ya. Tapi nonton sendiri deh dan quote yang di situ tuh, yang Messina suka ternyata orang tuh nggak berubah karena rasa takut gitu, tapi karena merasa dicintai, karena rasa cinta itu yang bisa buat orang berubah gitu. Kalau Messina sih lebih ke kesadaran apa yang bisa bikin berubah, dan di kisah itu ada tentang memaafkan ya, memaafkan orang tua ya, memaafkan
ya memaafkan orang tua ya. Itu, kalau kita memaafkan orang lain tuh berarti sebenarnya kita milih diri kita sendiri, karena memaafkan itu membebaskan diri sendiri. Tonton deh, tapi ada bagian agak capek sih nontonnya, tapi kayak nonton deh. Itu kayak pengalaman sinematik yang baru ya, meski bisnisnya juga kayak agak kurang ngerti endingnya, mungkin kamu bisa jelasin, misalnya juga belum browsing ya tentang apa sih arti endingnya gitu ya. Tapi kayak, ya kalau misalnya kamu capek gitu apa ya, boleh kayak me time, kamu suka ya apa, misalnya nonton itu kayak kemarin tuh misalnya nonton, dan itu kayak bikin semangat lagi, terus paginya alhamdulillah, olahraga ya sama anak. Terus kayak Misina, eee, pagi udah makan belum ya? Jadi kayak Misina agak tunda gitu makannya, karena tadinya kayak suka laparan gitu ya, dan film sore itu tuh mengajarkan itu juga tentang hidup sehat ya, dan bagusnya misalnya suka kayak, disuruh berhenti ngerokok, berhenti minum gitu ya, terus, olahraga ya, olahraga, tidur yang cukup gitu ya. Terus Misina kan lagi juga browsing ya, udah lama kayak kalau kerja kadang nggak browsing-browsing gitu ya. Terus maksudnya selesai kerja ya, hari kerja maksudnya. Terus Misina lihat ada tren itu ya, apa sih, S-Line ya itu ya. Terus juga Misina lihat ada, kabar, seorang selebgram yang juga artis yang juga hamil ya, lagi hamil 9 bulan ya. Mmm, tapi itu semua gimana jadi pembelajaran diri ya untuk bisa melindungi diri sendiri gitu ya, apalagi kamu juga punya anak perempuan ya. Mungkin kamu bisa juga share gimana cara kamu ya untuk, mengatasi segala tantangan zaman ini ya. Dan, berdoa sih ya, kayak yang di S-Line itu kan mukanya di-blur ya, postingannya tapi kayak berhijab gitu, tapi jangan salahkan hijabnya ya, karena hijab, mmm, jangan salahkan agamanya, salahkan oknumnya. Dan juga jangan salahkan orang sih sebenarnya, kayak lebih semua itu, pelajaran buat diri sendiri. Ya mungkin itu aja, jadi agak out of topic sedikit karena, ya berhubungan dengan itu ya, semangat bagi kamu yang sedang berada di situasi yang baru. Ada seseorang yang bilang ke Misina, "Kadang hidup juga tentang bertahan, sampai mungkin kamu mendapatkan yang lebih baik ya." Tapi percaya kan Allah kan, insya Allah kasih yang terbaik, dan apa yang, menurutmu tidak baik itu kan, belum tentu tidak baik ya, karena Allah yang paling tahu ya apa yang menurutmu, buruk belum tentu baik gitu di mata Allah, Allah yang paling tahu ya. Jadi gimana kalau kata TVB Ngaji Roso kan gimana, bisa, mmm, berprasangka, yang baik pada Allah di atas rata-rata. Oke, tetap semangat, segala kebenaran dari Allah, segala kesalahan dari Misina ya. See you in the next video, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.